Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hasil tugas besar kami dalam mata kuliah Manajemen Informasi BIM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vidi Gilang Kristianto dan ketiga teman saya ada Dionysius Pratama, Muhammad Afif Rizky, dan juga Abdul Rahman Prawira. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai 4 hal, dimulai dari ERB, model relasional, lalu dilanjutkan dengan pemrosesan query baik DDL maupun DML, dan yang terakhir adalah performance tuning. Tanpa membuang waktu yang cukup panjang, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Entity Relationship Diagram. ERD sendiri dapat diartikan sebagai diagram pemodelan data yang secara konseptual menggambarkan hubungan antara entitas data di dalamnya. Oleh karena itu, ERD berperan sebagai logik awal dalam sebuah database, sehingga menjadi tahap yang paling pertama dilakukan dan paling banyak diacu oleh database administrator, khususnya dalam membuat arsitektur basis data. Dalam studi kasus yang diberikan, kami telah membuat ERD di mana di dalamnya terdapat begitu banyak entitas dan juga terdapat beberapa relasi di dalamnya. Nah, dalam ERD yang telah kami buat juga terdapat beberapa konsep, salah satunya yaitu spesialisasi, di mana spesialisasi dilakukan terhadap 3 entitas. Yang pertama adalah person, yang terbagi menjadi employee, physician, volunteers, dan juga patient. Lalu setiap patient akan terbagi lagi menjadi 2, yaitu resident patient yang menetap, dan juga outpatient yang datang cuma bersinggah doang. Lalu untuk employee sendiri terbagi menjadi 3, yaitu nurse, technician, dan juga staff. Kembali lagi ke ERD kita pada awalnya, salah satu entitas yang paling banyak memiliki relasi adalah patient, di mana setiap patient bisa diasosiasikan oleh seorang physician maupun nurse yang melayani atau menerima patient tersebut dalam sebuah rumah sakit. Setiap patient diasosiasikan untuk setiap medical record yang unik untuk setiap patient. Oleh karena itu, IDMRN setiap patient pasti unik, namun setiap kali patient datang berkunjung, medical record tersebut akan ditambah. Oleh karena itu, dibutuhkan primary key lain, yaitu ID visit. Sehingga kedua hal ini menjadi primary key, yaitu MRN dan juga ID visit yang terus bertambah secara incremental. Di sisi lain, patient dapat menerima item, dapat menerima diagnosis, dan juga dapat menerima treatment dari physician yang diberikan, di mana pasti akan dicatat timestamp kapan menerima beberapa pelayanan tersebut. Di sisi lain, patient, baik resident maupun outpatient, diasosiasikan untuk satu bed, di mana kami mengasumsikan bahwa outpatient juga dapat menerima bed ketika memerlukan pelayanan khusus dalam rumah sakit, misalnya operasi dan sejenisnya. Sehingga satu bed bisa diasosiasikan untuk satu patient, di mana setiap bed itu di mana ada beberapa bed dalam sebuah room dan ada beberapa room di dalam sebuah care center. Perlu diketahui bahwa care center langsung terhubung dengan employee secara umum, di mana tadi employee terbagi menjadi 3, yaitu nurse, technician, dan juga staff. Untuk employee sendiri, ada beberapa employee yang bisa melakukan supervising kepada volunteer, karena dalam studi kasusnya kami mengasumsikan hal tersebut. Sehingga selain employee juga, physician juga bisa melakukan supervising terhadap volunteer yang ada. Jadi volunteer dapat disupervise oleh 2 entitas, yaitu employee dan juga physician. Volunteer sendiri dapat melakukan layanan dalam sebuah work unit, di mana di dalamnya telah diasosiasikan staff dan juga technician. Dalam sebuah care center sendiri ada nurse in charge atau suster atau perawat yang menjadi penanggung jawab dalam care center tersebut, dan itu terdapat dalam entitas nurse. Dari ERD kita yang saat ini, terdapat beberapa hal yang masih dapat diefektifkan ketika kami melakukan pemrosesan query di akhir minggu pelaksanaan tugas besar, khususnya dalam beberapa info patient seperti patient insurance info, patient emergency contact, patient insurance subscriber. Itu bisa dimasukkan dalam satu tabel patient saja, karena setiap patient unik memiliki satu patient insurance info, setiap patient unik memiliki satu patient emergency contact, dan setiap patient unik memiliki satu insurance subscriber. Hal tersebut juga sama dengan entitas visit yang ada pada medical record yang berhubung langsung dengan medical record. Sementara pada entitas visit itu hanya mencatat timestamp dan juga result yang juga tercatat dalam medical record, sehingga pada pemrosesan query ketika kami melakukan tuning, kami melihat bahwa hal ini sebenarnya bisa diefektifkan. Karena
itu menurut kami ERD kami masih banyak sekali kesalahan di dalamnya dan masih bisa ditingkatkan untuk mencapai performance yang lebih bagus. Namun untuk performance dalam pemrosesan query seperti biasa, ERD kami sudah cukup bagus. Selain itu, kami juga mengerti bahwa dalam pemrosesan, dalam pembuatan, dalam perancangan ERD, sebuah statement dalam sebuah studi kasus dapat diinterpretasikan dengan berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penjelasan saya barusan, saya melampirkan beberapa asumsi yang kami pikirkan terkait dengan ERD yang kami buat. Karena tentunya ada perbedaan interpretasi antara satu statement yang ada dalam ERD, sehingga setiap model pasti akan berbeda. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pembahasan tentang model relasional. Model relasional merupakan model data yang bentuknya sederhana, yang menggunakan tabel 2 dimensi untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan berbagai operasi data. Model relasional itu pertama kali dikemukakan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1969. Model relasional juga dapat diartikan sebagai hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari hubungan entitas yang berbeda. Oke, lanjut ke, ini merupakan model relasional dari studi kasus MVCH oleh kelompok kami. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa contoh model relasional secara terpisah. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bahwa yang di tabel di kanan merupakan model relasional person, yang di kiri merupakan salah satu skema untuk mendeklarasikan model relasional. Nah, di situ ada kolom yang berisikan yaitu ID person, name, address, dan lain-lain merupakan atribut dari tabel person kalau relasi person. Dan PK merupakan primary key, yaitu salah satu atribut yang tidak boleh kosong di dalam tabel tersebut. Nah, di sini merupakan salah satu contoh tabel relasi yang tidak membutuhkan tabel lain untuk berdiri. Ini merupakan tabel inti. Nah, kemudian selanjutnya yaitu relasi medical record. Nah, di sini sedikit ada perbedaan, yaitu di atribut ID visit dan ID employee, yaitu terdapat simbol FK yang berartikan foreign key. Nah, foreign key ini merupakan atribut yang datanya atau value-nya mengambil dari mereferensi dari tabel lain. Nah, dituliskan bahwa ID visit itu mereferensi dari tabel visit. Kemudian ID employee direferensikan dari tabel employee. Oke, lanjut. Mungkin sama. Ini contoh tabel pasien. Nah, di sini MRN, ID physician, ID primary care physician, dan juga ID patient merupakan foreign key. Namun ID patient juga berfungsi sebagai primary key. Di sini saya akan menjelaskan tentang data definition language atau biasa disebut dengan DDL. DDL merupakan kumpulan perintah pada struktur database yang digunakan untuk membuat, mengubah, serta menghapus struktur dan mendefinisikan metadata dari objek-objek database. Setelah pembuatan ERD dan model relasional dianggap selesai dan berhasil, maka tugas kita selanjutnya akan menerjemahkan bentuk dari model relasional ke dalam data manipulation language dengan cara membuat tabel serta komposisi metadata dari model relasional tersebut. Sebagai contoh, pada model relasional terdapat tabel person, maka kita akan menerjemahkan tabel person yang dari model relasional ke dalam data manipulation language dengan cara meng-create table serta komposisi-komposisi dari tabel person tersebut, serta tipe-tipe data baik itu varchar, date, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan juga pada tabel-tabel berikutnya, sehingga
tabel-tabel tersebut sesuai dengan model relasional yang telah kita buat. Sedangkan untuk data manipulation language atau biasa disebut dengan DML, merupakan bahasa basis data yang dipergunakan untuk memodifikasi dan meretrieve pada suatu basis data. DML yang sering digunakan dan terkenal adalah Structured Query Language atau SQL. SQL yang digunakan untuk mengambil dan memanipulasi database relasional pada kali ini adalah jenis PostgreSQL. SQL sendiri terdiri dari sintaks sederhana dalam bentuk instruksi-instruksi dalam melakukan manipulasi data, sehingga instruksi tersebut biasa disebut dengan query. Sebagai contoh, kita akan mengambil data perawat yang berisi dengan identifier, name, email, phone yang tersertifikasi RN dengan cara sebagai berikut. Sebagai kesimpulan, tugas sebagai database engineer harus memastikan data yang dibutuhkan dapat terambil dengan baik dan sesuai dengan apa yang diminta oleh end user. Jika data yang dibutuhkan tidak dapat terambil, maka dapat diasumsikan model relasional kita yang salah atau query kita yang salah. Di sini, saya akan membahas tentang performance tuning. Apa sih yang dimaksud dengan performance tuning? Tuning sendiri artinya adalah pengaturan. Performance tuning dapat diartikan sebagai memberi usulan perbaikan query-query yang dirasa berjalan lambat, dan melakukan penyesuaian berbagai parameter dan pilihan desain untuk meningkatkan kinerja database. Aspek yang mempengaruhi performance antara lain hardware, database server parameter, desain database, indeks, dan pernyataan SQL. Dalam hal ini adalah query. Pada tugas kali ini, akan dilakukan tuning atau optimalisasi pada query yang sudah berjalan. Diharapkan dengan adanya tuning ini, performa database menjadi lebih maksimal. Data yang sekarang di database sudah bertambah. Dari yang tadinya hanya sekitar 20 record, sekarang masing-masing tabel memiliki sekitar 2000 records. Berikut ini adalah beberapa tuning yang sudah dilakukan, ada 6 buah tuning yang sudah dilakukan, dan semuanya bertujuan untuk mereduksi running time code dengan menggunakan usulan query yang dinilai lebih efisien. Pada tuning yang pertama dan keempat, di mana diminta menampilkan daftar pasien dan diagnosisnya di tahun 2020, serta daftar pasien yang pernah menjadi resident dan outpatient, query sebelumnya berjalan masing-masing selama 116 dan 184 detik dengan melakukan banyak operasi join. Pada usulan query yang dioptimasi, kinerja join dihilangkan karena merupakan operasi yang memiliki kos besar. Operasi ini digantikan dengan seleksi dari banyak tabel sekaligus tanpa melakukan banyak join dan juga subquery. Hasil running time berkurang menjadi 43 detik dan 99 detik. Pada tuning yang kedua dan kelima, di mana diminta menampilkan daftar seluruh person dan daftar specialty yang paling banyak dimiliki dokter, pada query sebelumnya digunakan keyword listing untuk menjadi data yang unik. Running time masing-masing adalah 799 dan 98 detik. Keyword listing ini memperlambat pencarian. Pada kasus 1, karena data diseleksi dari tabel person yang merupakan generalisasi dari seluruh employee, volunteer, physician, dan patient, maka keyword listing ini sebetulnya tidak diperlukan. Hal yang sama juga dilakukan pada kasus mencari specialty. Maka dengan menghilangkan listing, hasil running time berkurang menjadi 118 detik dan 66 detik. Pada tuning ketiga, di mana soal meminta daftar employee yang termuda dan tertua, sebelumnya digunakan operasi union all dan join, yang tentu saja menggunakan kos yang besar. Running time mencapai 129 detik. Operasi join ini dapat disubstitusi dengan subquery yang memiliki waktu eksekusi lebih cepat, menjadi 118 detik. Tuning yang terakhir, pada soal yang meminta daftar employee yang pernah menjadi pasien, pada query sebelumnya juga digunakan banyak inner join. Cara mengatasinya, selain dengan subquery dan mengurangi join, yaitu dengan melakukan denormalisasi pada database. Setelah dilakukan denormalisasi, running time yang semula adalah 188 detik menjadi 118 detik. Berikut adalah yang dapat disampaikan untuk bagian performance tuning. Semua query yang diusulkan terbukti memiliki running time lebih cepat dibandingkan dengan query sebelumnya. Sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan.